Terus? Itu kan kayak ada suara kelapa jatuh. Kok buk gitu. Mm-mm. Oh iya, aku Iya ingat kan? teman-teman, aku ingat. Ya kan? Terus sampean bilang kalau apa? Mungkin kelelawar. Nah, mungkin kelelawar buat ngangkat kelapa. Oh iya. Itu aku sebenarnya kan nungguin merinding itu mas. Oh gitu. Soalnya apa? Itu kan posisi makam di sini mas. Aku kan di jalan tuh. Nah sebelah kananku kan pohon bambu ya. Gini pohon bambunya melengkung. Kayak portal gitu ya. Nah, aku berdiri di situ. Padahal itu nggak hujan mas. Tapi aku ngerasa kena air hujan. Banyak itu. Jadi ketetesan demi tetesan gitu. Tiba-tiba kedengeran suara motor lewat gemuruh. Iya enggak? Motornya bukan motor metik ya waktu itu. Motor personel itu pak. Tapi manual. Iya. Nah, sedangkan di situ nggak ada orang loh pak, nggak ada yang lewat. Saya ketemu teman-teman, kita tanya kan sama teman-teman, ada yang lewat atau ada yang datang nggak? Dan teman-teman bilang apa? Nggak ada kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sisi Gelap Haunted Podcast. Oke, kali ini saya di sini sangat berbeda teman-teman dari sebelumnya, yang dimana Sisi Gelap Haunted selalu melakukan eksplorasi investigasi di sebuah bangunan-bangunan terbengkalai, tempat-tempat terbengkalai, dan tempat-tempat yang memiliki cerita-cerita horor lah teman-teman. Dan kali ini saya ingin membahas ataupun ingin bercerita tentang hal-hal spiritual ataupun horor nih. Mungkin ada salah satu nih nanti teman dari Sisi Gelap yang dimana beliau ini ingin bercerita tentang hal-hal apa aja yang dialami beliau ini, yang dimana ketika mengikuti penelusuran, terus di luar penelusuran, hal apapun yang dialami beliau ini nanti akan diceritakan. Oke, dan di sini saya tidak sendirian dan saya akan ditemani oleh Mas Eka. Sebutannya Mas Eka Kinong guys ya. Oke, Mas Eka Kinong. Halo. Bentar, perjalanan jauh dia tuh. Halo. Sehat. Oke. Gimana kabarnya? Baik. Cukup baik Ya. Mungkin kita lama banget gak melakukan eksplorasi ya. Ya lama. Lama banget itu. Berapa bulan ya? Terakhir kita di mana tuh? Terakhir di mana ya? Di Petilasan kayaknya. Iya, kayak Petilasan. Bener ya Mas ya? Petilasan ya? Terakhir di Petilasan. Oh, gitu. Itu Petilasan apa sih? Ya kalau orang bilang ya tempatnya mana ya? Apa itu? Orang wiritan. Jadi kayak orang-orang yang dimana kita bisa dibilang memperdalam ilmu kejawen. Oh gitu ya. Tapi Islam kejawen. Tapi di sana kita nggak mencari hal-hal mistis ya waktu itu ya. Enggak. Ya, cuma sebatas ya kita silaturahmi di lokasi itu ya sebenarnya ya. Ya sekalian kita menyambangi seperti apalah aura ataupun energi di lokasi itu. Waduh. Sumu pak. Sumu. Yakin. Kita baru tapi sumu ya. Oke, kita ini habis hujan teman-teman dan kita berada di sebuah saung nih Mas. Saung ini memiliki sebuah energi ataupun apa ya ini? Keren dengnya melotrok. Keren banget teman-teman. Nah, oke Mas Kinong, kita nggak lama-lama. Iya. Mas Kinong, aku mau cerita bilang nih, pengalaman apa aja yang sempat dialami Mas Kinong saat penelusuran dari Surban Explore ke Sisi Gelap? Ya. Pengalaman spiritual kayak ataupun Mas Kinong pernah melihat sesuatu yang kemungkinan wah ya agak merinding, dan apalagi lokasi itu sangat bikin kemungkinan Mas Kinong aku pengen tertarik kembali ke lokasi itu lagi atau gimana? Iya. Kalau yang sudah itu aku lebih tertarik di ini Pak, di kampung yang hilang Pak, Cangkringan Pak. Tempatnya Mbah Sumo. Oh Mbah Sumo itu? Iya. Aku lebih tertarik di situ Pak. Iya.
Ya kemungkinan suatu saat kita akan balik ke sana lagi ya. Iya. Nah, namun hal apa atau pengalaman apa yang bikin Mas Kinong tertarik pengen kembali lagi ke sana, ataupun sesuatu hal apa yang bikin Mas Kinong merinding dan apa ya, penasaran tentang lokasi itu? Ya sebenarnya kalau waktu explore itu kan nggak semua kita, Mm-mm. maksudnya nggak semua dijelajahin kan nggak toh. Mm. Paling kan kita di sana kemarin kan juga sama temen, ada temen kreator lain. Ya waktu itu ya Nah, benar, itu kan kita itu kan jalan sendiri-sendiri ya Mas. itu bisa. Iya kita Ya bisa, ya pisah. bisa, kreator sana dia jalan ke sana, kita ke sini ya waktu Iya itu ya. Ha. waktu itu Terus kan kita cuma mengarah ke kuburan kecil yang ya kita mau pasang pasang CCTV. CCTV. Oh ya benar, itu kita berdua apa sama Mas Bayu tuh? Berdua Pak, kita Pak. Berdua ya? Iya. Berdua. Mas Bayu nggak ikut? Enggak, itu pertama kali aku ikut nge-explore, first time. Pertama kali itu? Iya, Oh, first time. oh yang dulu pernah ya sama si siapa ya? Enggak, gue sama siapa? Pertama kali ke tempat Mbak Somo itu. Oh iya, yang pertama sama teman aku yang kreator satunya, teman-teman. Dia pertama kali Mas Mas Bayu ini ikut gitu. Terus apalagi? Mas Kinong. Waktu itu kan kita itu sampai duluan ya Pak ya. Itu kayaknya itu setelah Isya kayaknya ya. Kita berangkat. Kita berangkat tuh setelah Isya, terus ya jam 8 lah, mungkin jam 8 kurang dikit kita sampai. Ya. Itu bener-bener kan kita sampai duluan itu Pak. Temen nih sampean kreator satu ini kan agak telat. Itu gimana ya, aku pas pertama kali sampai itu udah wah gimana ya, kerasanya itu merinding pertama kali itu. Soalnya kan first time juga. Di mana suasana ini yang kita pengalaman itu kampung, ibaratnya Pak. kampung yang dimana masih banyak orang, masih banyak orang, lampu masih terang, terang. Tiba-tiba kita memasuki gelap gulita. Iya, kita memasuki kampung yang dimana seperti masuk ke dunia lain. Iya, kita memasuki bener-bener gelap kampung yang dimana nggak ada cahaya lampu, nggak ada kehidupan di situ. Iya, kehidupan cuma satu, seorang kakek bernama Mbah Sumo. Oh, Mbah Somo itu waktu itu. Iya, kan cuma rumahnya cuma satu itu yang ada lampunya. Oh ya, kasihan juga ya itu. Iya, beliau lansia. Umur berapa tuh ya? Aku lupa. 103 tahun kemungkinan. 103 tahun ya. 100 lebih lah ada itu. Dia cuma tinggal sendiri ditemani kucing, Mbak. Oh iya bener teman-teman. Ceritanya gini, dulunya ini kampung tuh terdampak erupsi Gunung Merapi ya tahun 2010. Iya, Bertepatan tanggal 27 Oktober teman-teman, kemarin ini. Itu bertepatan erupsi Gunung Merapi yang ke-14 tahun. Iya. Bener gak sih? Ya kurang lebih segitulah. Nah, terdampak erupsi itu sampai abu vulkanik itu masih menutup semua teman-teman. Dan kemungkinan kenapa kok Mbak Somo bisa balik ke situ lagi, waktu itu sempat dievakuasi ya katanya. Sempat dievakuasi. Mbak Somo. Dievakuasi itu kan ya mungkin jarak dari rumah sampai tempat evakuasi. Oh ya, itu dievakuasi itu di Stadion Maguwoharjo kalau nggak salah. Oh, jauh teman-teman, dari Maguwoharjo ya, ke mungkin lumayan tuh. Ada ya sekitar 10 sampai 15 km. Ya. Itu lebih no. Ya mungkin lebih, Pak. Lebih tuh. 20-an lah. Oh, lebih, Pak. Lebih itu. Soalnya kan posisi Magua itu di bawah dan Cangkrian itu agak ke atas, Pak. Itu lebih tuh. Ya 30-an 5 lah, 35 sampai 40-an kilo lah itu. Kisaran segitu. Nah, terus di sisi lain Mas Kinong nih, di luar Mbah Somo nih. Iya. Kita bahas di luar Mbah Somo. Pengalaman ketika kita melakukan syuting ataupun ekspor di situ. Itu kan apapun yang Mas Kinong rasakan ketika apa ya, kita masang CCTV ataupun apa itu. Itu kan gini, Pak. Ini waktu itu kan kita sampai di situ kan ya cuaca itu juga bagus, nggak mendung, nggak hujan. Iya ya, terang bulan itu. Orang aku makanan dong. Terang bulan makanan enak itu. Iya. Nah, sampai di situ kan posisi itu kan terang. Ya, aku sempat moto bulan juga, Pak, itu.
Sampai situ kan kita nunggu apa temen datang, dan akhirnya temen datang, kita kumpul di rumahnya Mas Somo. Mbah Sumo. Oh itu di depan masjid ya, depannya ada masjid ya? Kita di depan masjid itu, ya lebih tepatnya mungkin musola. Iya sih, lebih tepatnya. Nah itu kan kita udah kumpul di rumah Mbah Sumo, kita tanya kabar Mbah Sumo, dan akhirnya kita prepare dan kita pisah. Kita putuskan pisah untuk sendiri-sendiri ngeksplornya. Iya. Temen nih sampean kan ke bawah, dia ke itu rumah tingkatnya. Nah kita kan ke belakang di makam kecil, bagian makam sama museum ya waktu itu ya. Ya. Oh kita ke makam dulu. Makam dulu kita ninggal CCTV aja. Ya mungkin nanti bisa ditampilkan rekaman CCTV-nya. Oke guys, ada kejadian mungkin. Ya mungkin nanti kalau kalau masih ada videonya ya Mas ya. Kalau masih ada mungkin nanti kita cari. Ya kita nanti cari, kita tampilkan nanti. Nah waktu itu kan kita jalan berdua aja gini Pak. Dan itu sampai sebelah rumahnya Mbah Sumo, waktu kita mau jalan ke makam itu kan kita sempat bicara berdua ya, bercanda lah. Nah gitu kan, aku mungkin sampean juga dengar ada suara benda jatuh seperti kelapa, padahal di situ nggak ada pohon kelapa loh. Lupa aku itu pas apa ya, kita jalan arah makam. Kita udah masang CCTV apa belum kita arah ke makam berangkatnya. Terus? Itu kan kayak ada suara kelapa jatuh, buk gitu. Oh iya, aku ingat kan teman-teman, aku ingat. Terus sampean bilang kalau apa, mungkin kelelawar. Nah, mungkin kelelawar buat ngangkat kelapa. Oh iya. Suaranya kenceng loh itu. Oh iya kenceng. Terus yang kedua itu kayak ada suara apa ya Mas? Nah itu kan setelah itu kita nggak digubris kan. Mungkin kelelawar gitu kan. Ya, mungkin. Terus kita lanjut kita pasang CCTV. Waktu kamu pasang CCTV itu, aku sebenarnya nungguin merinding itu Mas. Oh gitu. Soalnya apa, itu kan posisi makam di sini Mas. Aku kan di jalan itu. Nah sebelah kananku kan pohon bambu ya. Gini pohon bambunya melengkung kayak portal gitu ya. Aku berdiri di situ, padahal itu nggak hujan Mas, tapi aku ngerasa kena air hujan banyak itu. Jadi ketetesan demi tetesan gitu. Aku ngerasa, aku lihat ke atas, nah ini kira udan. Kira-kira itu apa tuh Mas? Nggak tahu Pak. Aku ya kemungkinan kan kalau bambu ya kan mungkin dia nyimpen air lah. Kita ambil segi positifnya aja gitu ya. Jadi dari entah itu bambu, terus dia kan mungkin ada sedikit nyimpen air bekas hujan entah apa, embun kan, mungkin tetes bisa. Nah setelah itu kan aku nggak begitu ngeh banget kan. Nah terus pas sampean pasang, tiba-tiba kedengeran suara motor lewat gemuruh. Iya enggak? Motornya bukan motor metik ya waktu itu. Motor personel itu Pak. Jadi manual. Iya. Sedangkan di situ nggak ada orang loh Pak, nggak ada yang lewat. Jarak antara dalam kampung itu sampai ke jalan besar raya itu jauh guys, sekitar mungkin 2 kilometer lah ada. Nah itu jalannya tuh jelek tuh. Ya gitulah kamu jalannya ya, tahu jalan kampung lah, pegunungan gitu aja lah. Tapi apa ya, suaranya tuh tahu deket banget, tiba-tiba hilang. Nah itu terus sampean juga bilang ke saya toh, halo kamu dengar nggak gitu kan. Aku juga bilang, oh Mas aku ya krungu. Nah setelah kita pasang CCTV kan itu sempat kita tinggal itu ya, benar. Kita balik ke rumah dan kita ketemu teman-teman, kita tanya kan sama teman-teman, ada yang lewat atau ada yang datang nggak. Dan teman bilang apa, nggak ada kan sama sekali. Itu aku pertama kali ikut aja udah dapat 2 hal itu loh. Keren sih ya, itu momen ya, yang tak terlupakan. Mungkin gitu ya. Sebab aku pengen balik ke sana ya itu mungkin jadi pendorong, pengen balik ke sana. Kita udah berapa lama sih Mas nggak maksudnya terakhir kali ke tempat Mbah Sumo? Kayaknya itu kita ke sana itu setelah lebaran Pak, lebaran tahun kemarin, bukan yang lebaran tahun ini. Berapa bulan lalu? Ya mungkin ada kali hampir 10 bulanan. 10 bulan ya. Mungkin lama. Lebih Pak, setahun mungkin. Setahun ada, hampir ada. Ya hampir setahun lah. Itu akhir bulan sih? Kita akhir tahun itu kita itu. Pas KTJ itu Kinang wis ikut dong kan? Ya. Pas di Tasikmadu. Burung. Wes.
Oh, belum ya? Belum Oh, loh, Pak. berarti oh ya lama ya. Iya. Ya kisaran 10 bulanan ya. Hmm. Terus nah, mungkin itu pengalaman Mas Kino di lokasi kampung yang hilang Itu first time. first time ya itu. Iya. Nah, untuk pengalaman yang lain Mas Kino di mana di luar kampung yang hilang ini, ada tempat lain nggak yang mungkin Mas Kino merasa aku kok merinding banget ya, aku kok rasa takut, pengalaman takut yang mendalam banget ketika kita melakukan investigasi di lokasi itu. Ada, Pak. Mana? Waktu kita nge-explore di pabrik, ya bisa dibilang bekas pabrik kayu, kalau enggak pabrik tenun Iya yang di itu. daerah Klaten ya ya intinya. Klaten itu, Intinya itu. masih masuk Klaten, tapi Klaten pinggiran, Pak. Iya. Nggak usah disebutin ya. Soalnya Mas nanti Iya itu. Terus itu pengalaman apa Mas di situ? waktu Itu pertama kali ya kita, pertama kali itu, dan Pak. mungkin itu dari Itu follower, rekomendasi, Pak. dari followers. Iya, dari subscriber teman-teman. Dari subscriber Dia minta kita menghubungi Mas Nando, Mas ini saya ada tempat. Nah, akhirnya Mas Nando gimana ya, setuju ACC kita berangkat. Dan kita berdua itu kita. Dan kita nggak anu ya, nggak cek lokasi enggak cek lokasi dulu. Kita buta waktu itu. Iya, langsung aja berangkat aja. Apa itu? Coba terangin ke teman-teman yang ada di rumah. Ya waktu itu kan sesampainya di lokasi, kita sampai lokasi pabrik terbengkalai itu, aku tuh di depan pintu gerbang itu kayak sudah disambut, Pak. Apa itu? Itu sosok mungkin nenek, kalau nggak kakek, lebih ke kakek. Dia itu agak bungkuk, tua, dia bungkuk, pakaiannya ada ya, Jawa ya, komben, pakaiannya kayak pakaian zaman dulu lah. Orang tua, kakek-kakek itu. Nah, terus itu kan kita nganu, Pak, nggak langsung ke ini, nggak langsung ke pabriknya, kita kan cek di rumahnya dulu. Oh ya. Nah, waktu kita buka rumahnya itu kakek-kakek itu ngawasin ke kita. Dan kita waktu itu pertama kali kita masuk itu, masih inget nggak, kita lewat jendela. Itu kan pas masuk pabrik, Pak. Iya kan, masuk rumahnya. Ya, tapi kan kita pertama kali kan masuk di lewat jendela dulu. Dan itu dapat rekomendasi dari subscriber, dan subscriber itu adalah warga sekitar ya. Dan dia juga pemegang kunci. Bukan pemegang kunci waktu itu, intinya ya dipasrahi kunci sama penjaga gitu, guys. Terus nah, waktu itu setelah kita cek-cek yang ada di rumah, kita berpindah ke pabrik. Nah, bagian belakang ya. Pabrik, iya. Ketika masuk pabrik kan kita ingat lewat jendela, Pak. Enggak lewat pintu. Soalnya apa? Pintu ketika diginiin, dibuka tutup nggak bisa. Iya itu. Nah, akhirnya sampean masuk, aku ikut masuk melompat jendela, dan aku lihat, Pak, lah ini dikunci dari dalam kita. Terus akhirnya aku buka kuncinya, bisa kebuka. Dan akhirnya itu enak bukanya. Nah, pengalaman yang paling serem di lokasi itu, Mas, selain lihat kakek-kakek itu, waktu sampean explore masuk sendiri ke dalam. Oh iya, aku explore sendiri. Itu kan sempat juga ninggal CCTV. Tapi kan di bengkelnya kita gagal karena apa, pengaruh dari sinyal connect dari pantauan nggak sampai. Waktu itu aku live streaming salah satu platform sebelah, teman-teman, itu ya, dan itu sinyalnya emang nggak tahu entah kenapa, jadi di sebuah ruangan ke ruangan lain itu beda sinyal tuh. Jadi misal kayak diputus. Nah itu loh, teman-teman, nggak tahu entah aku ngerasain apa di lokasi itu. Yang aku rasain intinya ini energinya kuat. Iya. Dan begitu juga aku, Mas, ketika masuk pabrik, sampai kan explore sampai yang belakang, sendiri ya, yang ruangan belakang dapur plus kamar mandi itu ya. Itu kan aku sempat di dalam sendiri, Pak, sama yang pegang kunci itu. Itu tuh begitu aku melangkah dari pintu menuju ke bengkel, itu kayak ngerasain bengkelnya itu seperti aktif, Pak, padahal itu kosong, tapi aktif aku ngerasainnya.
dengar suara apa di situ? Waktu di situ dengar suara kayak orang ngamplas, srek srek srek, sama mesin apa namanya, serut. Oh iya, Singet. serut kayu biar halus itu ya. Sama suara orang motong kayu pakai gergaji jrok grek. Padahal itu kosong, Pak. Serius. Posisi aku nge-explore sendiri tuh. Sendiri di belakang sampean. Sampai di depan. Iya. Sama mbaknya itu. Mbak E. Lah Mbak E itu juga bilang, dengar ya. Mbak E kan aku juga bilang sama Mbak E, Mbak, kok koyo enek sik ngamplas ya Mbak karo motong kayu. Terus Mbak E bilang, sampean ya krungu to Mas. Tak kira guru aku tok. Lah, ayo aku kan tanya sama Mbak E, loh kok nggak bilang ya Mbak? Anu Mas, kok nggak sampean wedi ngono jare. Katanya gitu. Tapi kan akhirnya kan enggak. Dan akhirnya itu sempet aku kan nggak bicara langsung di tempat toh Mas. Setelah kita selesai di situ kan kita kan mampir ke tempat Mbak E, dan aku baru bilang sama sampean kan kalau yang ku alamin di pabrik itu. Iya. Tapi yo tak inilah di pabrik itu ya termasuk energinya cukup kuat banget. Dan aku pengalaman di situ melihat kayak adanya sosok anak kecil waktu itu Mas. Setelah aku mau closing. Di situ aku kayak melihat kayak sosok anak kecil, ya dimana anak kecil itu duduk di kursi, tiba-tiba ketika aku alihkan pandang kamera hilang. Aku merinding nih. Oh yang itu, yang pas terakhir aku mau close, aku pantau kan itu ada apa, follower yang bilang ada anak kecil gitu kan. Oh iya, nah, itu aku yang pandangan dengan mataku tuh aku lihat. Tapi itu anu loh Pak, di kamera nggak tangkap loh itu. Nggak tangkap loh bro, nggak ada di kamera sumpah. Nggak tangkap loh. Nah itu posisi itu aku keluar dari sebuah kamar, keluar ke ruang tamu, dan aku lihat anak kecil itu duduk. Itu pas sampean bar apa olahraga ya? Ya benar, di depan kaca waktu itu. Keluar terus ada anak kecil duduk, tiba-tiba aku ngalihin ke kamera, anak kecil itu hilang. Tuh parah itu. Ya. Tapi ya itu sebuah pengalaman yang dimana nggak aku pernah aku lupain sih. Emang itu lokasinya itu seperti rumah, iya kan? Rumah sampingnya kayak rumah jadi satu sama bengkel kayu. Bengkel ataupun gudang itu gede banget ya sampingnya ya. Iya gede. Soalnya itu kan mungkin dulu kan dibangun pabrik itu, terus di situ kok ada rumah, mungkin kan untuk karyawan. Kemungkinan kayak mes karyawan. Ya, soalnya itu kan loh Pak, itu kosongnya itu udah berapa tahun Pak? 20 tahun. Kisaran lah, kisaran 19-20-an lah. Nah, itu. Soalnya apa, di situ ada TV jadul Pak. Ya, TV tahun 90-an. Iya bener ya. Hitam putih waktu itu. Masih hitam putih tuh itu. Kalau ya mungkin kalau ada listrik bisa dinyalain buat nonton apa gitu. Nanti jeblok loh guys. Gosong dah ini. Iya. Iya taki. Oke. Ya itu mungkin pengalaman yang dimana Mas Kinong ini mengikuti perjalanan dari Surban Explore ke sisi gelap di sebuah lokasi-lokasi penelusuran ataupun investigasi dari Surban Explore ataupun sisi gelap ya Mas ya. Iya. Nah kemungkinan ada cerita lain untuk lokasi lain? Ya mungkin itu aja sih Mas. Tapi ada? Sebenarnya aja, nanti kalau diceritain semua panjang Mas durasinya. Oke. Kita mungkin di sesi podcast selanjutnya kita akan di sebuah lokasi yang mungkin angker ya. Ya kalau bisa lebih angker Pak. Lebih angker, dan nanti akan mengalami pengalaman apa aja yang Mas rasain di lokasi itu yang sempat kita explore waktu itu. Iya. Ingat dong. Oke, tunggu aja perjalanan Surban Explore yang dimana Surban sisi gelap, maaf ya teman-teman. Ya Surban Explore sama sisi gelap sebenarnya sama sih, cuman bedanya kalau Surban Explore itu solo explore sendiri. Iya. Nah kalau sisi gelap, dimana sisi gelap ini kita melakukan penelusuran investigasi yang dimana kita akan berjalan bareng, ada kameramen, ada ini gitulah. Iya teman-teman, kalian pasti paham lah. Dan mungkin di next selanjutnya kita akan bincang-bincang dengan Mas Kinong ataupun Mas Bayu nantinya.
mungkin kemungkinan nanti Mas Bayu dulu sama Mas Kinong gitu ya guys ya. Kita akan di lokasi tempat wisata yang sempat terbengkalai. Iya. Itu adalah pengalaman Oke. mungkin Mas Kinong Iya, Mas ada. Bayu juga pernah rasain, dan itu real, nggak ada rekayasa, nggak ada gimmick-gimmick Tanpa ya, settingan. tanpa settingan. Oke, next kita akan di lokasi itu teman-teman. Tentu saja kalian langsung klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian semuanya yang tentunya suka dengan podcast ataupun cerita-cerita mistis seperti ini. Iya. Tentunya. Dan ini sangat berbeda loh Mas. Iya, beda banget dengan yang podcast yang lainnya. Iya. Dimana kita melakukan podcast ini di lokasi langsung. Iya, di lokasi Dan langsung. kalian mungkin bertanya-tanya, ini kok ada gubuk saung di sini. Nah, ada apa nih Mas Kinong sebelum kita tutup? Ini salah satu saung atau gubuk yang dulunya pos ronda ini, Pak. Nah, di atas itu tempat petilasan. Tapi udah lama nggak dipakai semenjak apa ya, guru atau kiainya udah nggak ada. Intinya tempat petilasan ya. Tempat Dan petilasan. belakang ini teman-teman, ini hutan loh. Hutan nih, hutan belantara. Hutan belantara teman-teman. Dan intinya keren sih. Ya oke, gitu aja teman-teman. Mungkin itu sedikit cerita tentang lokasi ini. Kita akan lanjut cerita lagi di next lokasi yang mungkin ada pengalaman Mas Kinong sendiri, Mas Bayu sendiri. Intinya atau pengalaman bersama. Oke, itu tentunya ya. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di rumah yang sudah menyaksikan cerita horor ataupun haunted podcast dari sisi gelap di lokasi seperti ini. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.